Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari makan sayur bayam, dihidangkan di atas meja makan. Sebelumnya saya ucapkan salam pada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Umum BKMM DMI Dr. Hajah Nurdiati Akma MSI. Yang terhormat perwakilan BKMM DMI Ibu Dr. Hajah Nismawarti. Yang kami hormati Ketua Umum BPTKI DMI Dr. Anda Hajah Siti Fatimah AM SHMM. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Korps Mubalighah Ibu Hajah Suryati Uwais atau yang mewakili, dan jamaah majelis ilmu yang kami muliakan. Hadirin jamaah majelis ilmu, selanjutnya mari kita dengarkan gema ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang akan dilantunkan oleh Ibu Elidar Yusuf dan Sari Tilawah Ibu Sofia Rosa. Kepada beliau berdua, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim Innallaha yuhibbul muqsitin. Bismillahirrahmanirrahim.
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga yang membacakan dan yang menyimak ayat suci Al-Quran mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah majelis ilmu dimanapun berada, acara selanjutnya yaitu sambutan dari pengurus BKMM DMI yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Randa Nismawarti. Kepada beliau tafadhol maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum BKMM DMI, Ibunda Dr. Hajah Nurdiati Akma MSI. Yang kami hormati Ibu Ketua KOP Mubalighah, Ibu Dr. Randa Hajah Fatimah MH. Betul? Oh, ya, Ketua BPTKI ya Bu ya, maaf. Yang saya hormati ibu-ibu majelis ilmu yang hadir pada siang ini dan juga yang mengikuti di rumah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat balasan langkah kakinya dan ayunan tangannya yang datang ke tempat ini.
Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat yang telah Beliau berikan kepada kita sehingga kita bisa mengikuti acara majlis ilmu yang pada siang ini yang mendapat tugas adalah BKMM. Dan selamat kepada BKM semua. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia pada siang ini, kita mengadakan majlis ilmu ini yang sudah sekian lama kita mengikutinya dan dibagi waktunya. Ada kalanya yang kebagian BPTKI, ada kalanya yang kebagian Kop Mubalighah, dan sekarang kebagian BKMM. Mudah-mudahan acara ini akan berlanjut, akan lebih meningkat lagi. Terima kasih sekali kita ucapkan kepada Bapak kita, Ketua Umum DMI, Bapak Yusuf Kala dan Bapak Syafruddin yang telah memberikan sarana, prasarana kepada kita untuk bisa menempati ruangan ini demi syiarnya Islam. Mudah-mudahan Bapak Yusuf Kala dan Bapak Syafruddin ini mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu memperhatikan kita. Setiap kegiatan beliau selalu memperhatikan kita, menyumbangkan bukannya murid dan material ya, dana yang berapa yang kita minta nggak pernah dengan tangan kosong, selalu ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selanjutnya kita doakan beliau sehat walafiat, rezeki beliau selalu bertambah dan selalu ingat dengan kita semua. Ibu-ibu majlis ilmu yang kami hormati, kami berharap karena kegiatan-kegiatan di sini seperti BKMM sudah mengadakan pendidikan milenial, ustazah milenial, ya. Kami berharap untuk kedepannya kalau ada acara-acara seperti ini, tolong, ya, tolong disisihkan waktunya untuk bisa mengikuti. Ya, hanya itulah permintaan kami sebagai pengurus. Mudah-mudahan himbauan kami ini tidak dianggap dengan angin lalu saja. Ya, jadi supaya apa? Supaya ilmu yang telah ustazah-ustazah miliki itu ada manfaatnya, bisa berkembang ke sananya nanti. Saya kira itulah yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf ya, terima kasih kepada pembawa acara yang saya lupa ya. Demikian ibu sekalian, mudah-mudahan dengan doa kita semua acara akan berjalan dengan sukses dan lancar. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari pengurus BKMM DMI. Hadirin jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta dan Al-Qur'an adalah ayat-ayat Allah yang berisikan pesan-pesan yang harus kita fahami dan cara mentadaburinya demi keselamatan di dunia dan akhirat. Apa itu arti kemerdekaan yang sesungguhnya untuk bangsa Indonesia? Alhamdulillah, di tengah kita telah hadir guru kita, Ustazah Dr. Hajah Nurdiati Akma, MSI, yang akan menyampaikan tausiah dengan tema Indonesia Merdeka. Kepada Ustazah Nurdiati, tafadhol maskura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi shomadul kohar, fanusalli wa nusallim ala man khotaman nabil athar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul awfa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi man hajar wa jahadu fi sabilillah li'ila'i kalimatillah. Tak ada kata yang pantas dan tepat selain puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Hari ini tanggal 12 September 13 September, baru beberapa hari yang lalu tanggal 8 September adalah hari miladnya BKMM DMI yang ke-17. Dan kita masih dalam suasana memperingati 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, maka tentu saja syukur kita pada Allah sampai detik ini kemerdekaan itu masih kita dengung-dengungkan. Dalam arti apakah sudah sebenarnya atau masih belum sempurna. Hari ini saya ingin mengutip surat Al-Fatir ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas idzkuru nikmatallahi lakum. Hai sekalian manusia, ingatlah kamu akan nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Hal min khaliqi ghairillah. Apakah ada pencipta selain Allah? Pertama, Allah memanggil seluruh manusia untuk mengingat nikmat yang diberikan kepada kita. Kemudian berikutnya Allah bertanya, hal min khaliqi, adakah pencipta ghairillah selain Allah? Lanjutan ayat, ya razukukum, dia memberi rezeki kepadamu, minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Fana tu'fakun, tapi kenapa kamu mengingkari? Ibu-ibu, ayat ini kembali kita melihat BKMM sudah 17 tahun. 8 September 2007 kita mendeklarasikan Badan Otonom BKMM DMI ini di Stadion Utama Bung Karno yang hadir lebih dari 40.000 orang. Dan di situ kita juga berhasil mengumpulkan dana lebih dari 250 juta rupiah yang kita belikan sawah untuk di Cianjur. Kenapa itu terjadi? Karena di Cianjur sedang marak, orang-orang miskinnya makin banyak, dan yang mengenaskan adalah seorang bapak yang bekerja di kantor kami meninggal dunia. Waktu ditanya apa penyebab meninggalnya, karena tidak makan. Cianjur terkenal penghasil beras yang terbaik, tapi ada beberapa orang yang meninggal hanya karena tidak makan. Kenapa bisa begitu? Keluarganya menjawab, karena kami hanya upah buruh tani digaji 10.000 per hari. Kalau sebulan atau 2 minggu sebelum panen kami tidak bekerja lagi, karena panen akan dilakukan dengan mesin. Berarti sekian hari kami tidak ketemu dengan uang yang 10.000 dan tidak bertemu dengan beras. Alhamdulillah, pada awal berdirinya BKMM kita sudah bisa membeli sawah di sana sekian hektar, dan sudah kami peruntukkan bagi orang-orang miskin di sana yang dikelola oleh Ibu Titin dan teman-temannya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat BKMM. Nah sekalian, karunia Allah untuk negeri kita Indonesia 79 tahun merdeka. Bayangkan
Berapa kita punya pulau? Saya coba buka di Google. 17.001 pulau. Berarti pulau itu punya daratan. Berapa daratannya? 6.000 kilometer persegi. Bukan 6 juta kilometer persegi. Lautannya hampir 2 juta kilometer persegi. Apa isinya? Masya Allah. Isinya ada emas, ada tembaga, ada perak. Di laut bukan ikan saja, spesies ikan beribu-ribu. Tapi ada lagi mutiara. Yang di dalam Quran surat Ar-Rahman dikatakan, yahruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar dari antara dua lautan itu, ada lautan yang laut asin dengan air yang tawar bertemu, dan di situ ada lu'lu' dan marjan. Apa itu lu'lu'? Mutiara yang harganya mahal, bisa ratusan juta. Apa itu marjan? Batu merah yang dipakai oleh raja-raja Mesir zaman dahulu untuk perempuan-perempuan mereka yang kaya-kaya. Begitu hebatnya negara kita. Bagaimana yang terjadi sekarang ini? Kehebatan, kenikmatan itu, kebesaran, kekayaan itu, karunia Allah itu sudah sampai di mana? Apakah bisa mensejahterakan rakyat? Kalau kita lihat Brunei Darussalam cuma punya negara kecil di ujung Kalimantan Utara. Tapi mereka bisa menggratiskan pajak pada seluruh rakyatnya. BBM-nya murah, pinjam duit 0% tidak ada bunganya. Segala macam kemudahan diberikan. Kenapa negara kita belum bisa? Jangan-jangan kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Ingat, la in syakartum la azidannakum. Jika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita ingkari, maka kita akan mendapatkan azab yang pedih. Azab yang pedih itulah jadinya. Kita tidak ada yang sejahtera, masih banyak yang miskin. Kenapa? Mungkin yang salah kita juga. Lembaga dakwah seperti kita, Majelis Ta'lim Masjid, Dewan Masjid Indonesia. Pedulikah kita untuk melahirkan calon-calon pemimpin? Yang bagaimana pemimpin yang bisa mensyukuri nikmat Allah? Paling tidak yang pertama, siddiq. Apa itu siddiq? Jujur. Apa itu jujur? Etikabilitas, etiket akhlak. Akhlak yang baik. Yang pertama diajarkan pada anak adalah kejujuran. Supaya dimanapun dia tahu bahwa dia dilihat oleh Allah. Dan yang kedua, amanah. Bisakah dia amanah tatkala diangkat menjadi pegawai, tatkala diangkat jadi menteri, tatkala diangkat menjadi pejabat? Apa yang terjadi sekarang? Pejabat kita banyak yang koruptor. Barangkali kita ini juga banyak yang bohong. Ayo, hari ini kita ajak. Ingat, ya ayuhan nas, uzkuru nikmatallahi lakum. Ingatlah nikmat yang diberikan oleh Allah pada negeri kita. Masya Allah, kita bisa kaya raya mestinya kalau dikelola oleh anak-anak bangsa yang punya siddiq, amanah, dan yang ketiga fatonah. Apa itu fatonah? Intelektualitas, kecerdasan, ilmu, pendidikan. Bukan pendidikan rendah, harus punya pendidikan yang tinggi. Kalau sekarang anak-anak kita minimal S2, S3 itu harus sudah dilalui. Kalau enggak kita ketinggalan dunia. Intelektualitas. Jadi yang pertama etiket dulu, akhlak dulu. Suka bohong enggak? Suka nipu enggak? Kalau ini sudah lulus, yang kedua dia amanah. Tatkala dia diberi kepercayaan satu jabatan, dia akan berlaku jujur. Dia akan melaksanakan amanah itu dengan sesuai apa yang ada di dalam job desk-nya. Dan yang ketiga, dia harus punya ilmu. Ilmu pengetahuan yang tinggi. Bukan asal anak sekolah saja, tapi punya pendidikan intelektualitas yang tinggi. Kalau sekarang orang-orang sudah S2, S3, ya harus seperti itu. Tatkala dibawa berdiskusi, berdebat dengan dunia, dia mampu berbahasa apapun di dunia ini.
Kalau nggak ketinggalan negeri kita. Dan yang keempat, tabligh, mampu menyampaikan walau kana murad, walaupun sulit tapi harus disampaikan. Ibu-ibu, saudara sekalian, para pemirsa di rumah, saya juga ingatkan bahwa mari kita syukuri nikmat Allah itu. Siapkan generasi yang akan datang. Penerus pemimpin di negeri ini harus yang punya 4 sifat tadi. Sidik, amanah, fatonah, tabligh, saf. Kalau disingkat saf, lengkap. Etiket lebih pertama. Karena Nabi juga innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini tiada lain untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau negeri yang kaya raya ini belum bisa mensejahterakan rakyat yang banyak, berarti organisasi keagamaan, lembaga keagamaan harus turun, kita turun gunung, perbaiki akhlak anak-anak kita. Persiapkan calon pemimpin bangsa ini yang punya akhlakul karimah. Bukan itu saja, dia juga bisa dipercaya. Tatkala dia mempunyai amanah, mendapat kepercayaan menjadi pejabat siapapun jabatannya. Jabatan tertinggi, jabatan terendah sekalipun, dia harus amanah. Tidak ada cubit-cubit di dalam pekerjaan. Menjadi menteri, melayani manusia banyak, ada yang harus dikemas, masalah batu bara, masalah emas. Tidak boleh dicuri. Karena dia harus amanah. Dan juga intelektualitas. Negeri ini sudah maju, informatika kita sudah maju, tidak boleh kita ketinggalan. Ibu-ibu walaupun yang sudah usianya lanjut, kalau memang baru S1 teruskan S2. Kalau ibu-ibu yang belum S1, ayo S1. Kita siap untuk membuka kelas jauh, nanti kerjasama dengan universitas-universitas. Selanjutnya, saudara sekalian, saya khawatir kalau negeri yang kaya raya ini seperti yang terjadi pada Bani Israel. Allah sudah berikan satu negeri yang namanya Palestina. Itu memang sudah kataballahu lakum, sudah ditetapkan oleh Allah untuk Bani Israel Yahudi. Ibu ingat orang Yahudi itu, Bani Israel itu, kata Allah, wa idz qala Musa liqaumihi, ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru nikmatallahi lakum idz ja'ala fikum anbiya wa ja'alukum mulukan wa atakum malam ya'ti ahadan minal alamin. Hai kaumku, kata Nabi Musa, ingatlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Dulu kamu tinggal di Mesir, kamu tinggal di beberapa negara, kamu hanya menjadi manusia kelas 2, tidak punya apa-apa, kamu hina, hanya jadi tukang sampah. Tatkala dibawa pindah oleh Nabi Musa menuju Mesir, Nabi Musa bingung karena di depannya lautan besar, mau dengan apa dibawa orang beribu-ribu ini? Langsung Allah firmankan, ketokkan tongkatmu ke pinggir laut. Terbelah lautan menjadi jalan tol 12. Apakah pernah lagi sekarang Allah buat seperti itu? Tidak. Ma'atakum. Tidak pernah Allah turunkan lagi kehebatan-kehebatan yang pernah diberikan kepada Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Ya qaumi dzkuru nikmatallahi lakum idza ja'ala fikum anbiya, tatkala dijadikan dari golongan kamu nabi-nabi, para nabi hampir seluruhnya dari Bani Israel. Wajalukum mulukan, dan dijadikannya kamu orang merdeka. Tatkala kamu sudah pindah keluar dari Mesir, kamu orang merdeka, bahkan ada yang jadi raja-raja. Watakum malam yu'ti ahada minal alamin, yang aku berikan belum pernah aku berikan pada yang lain di seluruh alam ini. Apa yang mereka dapatkan? Minta, ya Nabi Saleh, keluarkan dari batu yang besar itu seekor onta, maka aku akan beriman kepada kamu. Itu permintaan Bani Israel. Dengan sungguh-sungguh Nabi Saleh minta kepada Allah, ya Rabb, mereka mau beriman kepadamu, tolong keluarkan dari batu itu seekor unta. Keluar onta. Pernahkah Allah berikan lagi seperti itu?
Tidak. Begitu hebat pemberian Allah kepada Bani Israel. Tatkala sudah sampai di Palestina, apa kata Nabi Musa? Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 22. Udkhulu, masuklah kamu ardul muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah ke bumi suci ini yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Untukmu. Wala tartaddu ala adbarikum. Jangan kamu berbalik. Fatangqalibu khasirin. Kamu akan rugi. Tapi apa kata mereka? Menjawab Bani Israel itu, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Ya Musa, di dalamnya ada kaum yang besar-besar, orang galak-galak, kelihatannya suka makan orang. Inna lan nadhulaha, kami tidak akan masuk ke dalamnya hatta yahruju minha, sampai yang di dalam itu keluar. Apa kata pemuda dua orang yang sudah beriman? Udhulul bab, masuklah kamu, udhulu alaihimul bab, hai masuklah kalian ke dalamnya. Kalau kamu fanadhuluha, kalau kamu masuk ke dalamnya, kamu pasti bisa ghalibun, menang. Asal kamu fatawakkal Allah, kamu bertawakal dan menjadi orang yang beriman pada Allah. Tapi mereka tidak mau. Ya Musa, innalan nadhulaha abadan. Kami tidak akan masuk selama-lamanya ke situ madamu kalau masih ada orang di dalamnya. Dan aku minta, fadhhab anta wa rabbuka faqatilan, pergilah engkau ya Musa berdua dengan Tuhanmu, perangi mereka. Kami akan duduk di sini qaidun. Kami duduk di sini menunggu. Ibu-ibu, negeri kita juga sudah diberikan oleh Allah. Minimal 79 tahun kita sudah di sini. Anak-anakku yang umurnya masih muda mungkin sekian. Tapi nenek moyang kita di sini. Menikmati segala alamnya, menikmati segalanya di sini. Kekayaan alam, coba panasnya tidak terlalu panas, dinginnya tidak terlalu dingin. Siapa yang pernah ke Mekah? Saya waktu di Mekah pernah 56 derajat Celcius. Panasnya minta ampun. Tapi kalau subuh, kalau musim dingin, 0, -5 derajat. Pakai baju 3 lapis masih kedinginan. Tapi negara kita, Masya Allah, pernah kita kedinginan seperti itu? Tidak. Pernah kita kepanasan seperti itu? Tidak. Apa yang terjadi ini? Kenapa masih banyak orang miskin? Ada orang tidur di gerobak, gerobaknya isinya sampah. Di dalam sampah itu ada anaknya sedang mengorek-ngorek sampah kalau ada yang bisa dimakan. Inikah negara kaya? Jangan salahkan orang lain, salahkan diri kita. Barangkali kita belum banyak berbuat. Saya berharap, mari saya mengundang ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa dimanapun berada. Kami dari BKMM DMI berharap makin banyak ustazah-ustazah milenial yang ikut pendidikan di tempat kami. Untuk apa? Untuk menyampaikan ayat-ayat ini kepada masyarakat. Jangan kita menjadi orang yang ingkar pada nikmat Allah. Ibu-ibu, bapak, ibu-ibu dan para pemirsa yang lain. Saya ingin mengutip ada sebuah kisah. Menurut Al-Faqih melalui Abu Wahid, dia menceritakan begini. Pada waktu kami sedang mengaji dengan Rasulullah SAW, waktu itu ayat yang sedang dibahas adalah Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yaitu sesungguhnya Allah sudah membeli nyawa-nyawa dan harta-harta orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, dengan surganya Allah kalau dia berjihad di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yaqtaluna wa'dan alaihi haqqan fi Taurat wal Injil wal Quran, yang telah dituliskan oleh Allah di dalam Taurat, Injil dan Quran. Apa itu? Nyawa kita, harta kita dibeli oleh Allah dengan surga.
tatkala mendengar ayat ini sedang dibahas oleh Rasulullah SAW, ada seorang anak pemuda laki-laki umur 15 tahun. Orang tuanya meninggal dunia, dia mendapat warisan yang banyak sekali. Langsung dia datang ke tempat itu, tapi Rasul tidak ada. Waktu itu orang-orang sedang mengumpulkan pasukan akan berperang melawan pasukan-pasukan kafir musuh yang sudah ada di persimpangan jalan. Lalu pemuda ini berkata, "Wahai Abdul Wahid, aku punya harta. Tadi aku dengar bahwa kita sudah innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Allah sudah beli nyawa kita dengan harta kita dengan surga Allah asal berjihad di jalan Allah. Sekarang aku datang, aku akan ikut berperang dan ini hartaku, aku serahkan semuanya untuk mendapatkan surga. Apa kata Abdul Wahid? Wahai anak muda, pedang itu terlalu panjang dan berat untuk kamu. Sulit kamu membawanya, umurmu masih terlalu muda. Aku khawatir nanti kamu tidak kuat, nanti kamu tidak tahan, nanti kamu tidak bisa dan sebagainya. Apa jawab pemuda itu? Ya Abdul Wahid, aku akan membeli surga dengan Allah. Kenapa kau anggap aku tidak bisa? Apapun akan kulakukan. Apapun yang akan kulakukan. Maka langsung diterima barang-barang. Hartanya hanya dia pegang kudanya satu dengan satu pedangnya. Lalu dia ikut berperang. Tapi kata Abdul Wahid, selama berperang, pada siang hari dia berpuasa, malam hari dia tahajud. Dan tatkala dia di luar tahajud dan di luar tidak berperang, dia mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kami. Dia menyelenggarakan segala yang harus dia persiapkan. Dan pada suatu hari tiba-tiba kami dikagetkan. Dia langsung keluar. Dia berkata, Ainal Mardiyah, Ainal Mardiyah. Kami kira dia sudah gila. Dia berteriak-teriak ke sana kemari. Akhirnya aku pegang dia. Anakku sayang, ada apa? Apa itu Ainal Mardiyah? Siapa itu Ainal Mardiyah? Lalu dia bercerita, wahai Al-Wahid, aku tadi sebentar tertidur. Sepertinya aku dibawa oleh seseorang kepada satu tempat. Ternyata tempat itu adalah sungai yang airnya jernih dan segar. Tidak jauh dari situ ada taman yang indah, penuh dengan gadis-gadis yang cantik dengan perhiasan-perhiasan yang indah. Salah seorang dari gadis itu melihat kepada aku sambil dia berkata, itulah suami Ainal Mardiyah. Maka kemudian aku mendekati perempuan tersebut. Mana Ainal Mardiyah? Adakah di sini? Apa jawab perempuan cantik-cantik itu? Bukan, kami hanya pembantu-pembantunya. Teruslah kamu jalan ke depan. Aku berjalan lagi ke depan. Ternyata di depan itu aku mendapati sebuah taman yang indah. Airnya adalah seperti susu. Dan perempuan di situ cantiknya lebih cantik lagi. Beberapa orang melihat kepada wajahku dan berkata lagi, itulah suami Ainal Mardiyah. Lalu aku datangi mereka, mana Ainal Mardiyah? Bukan, tidak ada di sini dia, kami hanya pelayan-pelayannya. Pergilah terus ke depan. Aku berjalan terus ke depan. Dan tiba-tiba aku melihat ada bukit yang indah. Kemudian ada air sungai yang isinya madu. Dan di situ ada, tidak jauh dari situ, ada kemah. Aku bertanya, karena seorang mereka melihat padaku dan berkata lagi, itulah suami Ainal Mardiyah. Mereka menjawab, Ainal Mardiyah ada di dalam kemah. Aku pergi melihat kemah itu, ternyata kemah itu terbuat dari mutiara-mutiara, emas, permata, semua indah sekali. Dan di depan pintunya ada gadis-gadis cantik bertaburkan emas berlian. Lalu aku bertanya. Ternyata belum aku bertanya, yang di depan pintu sudah berteriak, ya Ainal Mardiyah, sambutlah itu suamimu telah datang. Tatkala itu
Aku masuk ke dalamnya. Aku melihat perempuan yang cantik sekali. Tatkala aku akan mendekapnya, tiba-tiba aku terbangun. Karena perempuan itu berkata, wahai kekasih Ar-Rahman, bukan waktunya sekarang. Karena kamu masih di dunia. Nanti kalau kamu telah berbuka puasa, kamu akan bertemu dengan aku. Kemudian aku terbangun. Tatkala dia terbangun, belum selesai ceritanya, kata Abdul Wahid, terdengar panggilan perang karena musuh sudah masuk ke dalam tempat mereka. Langsung pemuda itu lari membawa pedangnya, dan aku lihat, kata Abdul Wahid, dia membunuh 9 pasukan-pasukan musuh, dan kemudian dia menerjang terus pasukan-pasukan musuh dan dia terbunuh mati. Tatkala peperangan berhenti, aku dapati pemuda tersebut, dia dengan wajah tersenyum dan harum semerbak baunya. Ibu-ibu, jadi itulah artinya tatkala kita mengetahui kita akan dibeli nyawa dan harta kita dengan surganya Allah. Seorang pemuda umur 15 tahun, dia mau mengorbankan seluruh harta warisannya. Ternyata memang panggilan jihad, dia mati syahid. Mudah-mudahan cerita ini membekas untuk kita, untuk anak-anak kita semuanya. Kadangkala ibu-ibu kalau mendengarkan pengajian itu sering lupa, tapi kalau dengar cerita biasanya ingat. Mudah-mudahan cerita ini memberikan girah di dalam jiwa anak-anak kita. Buat apalah dunia yang banyak ini tatkala kita tidak tahu kehidupan kita di belakang nanti apa yang akan terjadi. Sudahkah kita berhijrah? Karena Allah katakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sebelum berjihad kita harus hijrah dulu. Iman jelas kita sudah beriman. Hijrah, hijrah kemana? Hijrah dari kelakuan yang buruk menjadi kelakuan yang baik. Yang tadinya pelit sekarang menjadi orang yang murah hati. Yang tadinya tidak suka bersedekah menjadi orang yang senang bersedekah. Terakhir, saya mendapat kisah nyata dari ibunda saya, Umi Hajar Rukaya Maksum almarhumah. Saya sebut nama beliau, semoga beliau di alam kubur mendapatkan kelapangannya. Beliau senang memandikan mayat dan selalu mengajari murid-muridnya memandikan mayat. Tapi aneh, seorang perempuan mayat ini setiap dibersihkan kotorannya keluar lagi. Keluar lagi, dakinya keluar lagi. Sudah berjam Umi sudah capek. Maka Umi bilang, sudah tutup saja. Kotoran dari bawah, dari belakang keluar, sumbat. Sumbatnya jebol, sumbat dipegang sumbatnya, dibawa ke tengah rumah, akan dibungkus. Semua orang tutup hidung karena busuk sekali. Malam hari Umi kumpulkan anak-anaknya. Wahai anak-anak, kalian anak-anak ibunda yang tadi sudah meninggal, kalian lihat apa yang terjadi pada bunda kalian? Kotorannya tidak habis, kotorannya terus keluar. Sampai Umi sudah capek berdiri, karena berdiri kan memandikan mayat. Dan itu kotorannya dan busuk. Ada kalian yang tahu? Yang paling tua menjawab, setahu saya ibu saya ini belum pernah mengeluarkan zakat. Zakat akan diperlihatkan hukumannya di dunia dan di akhirat nanti. Sebelum kita mati, kalau ada hutang zakat kita, segera kita keluarkan. Malulah kita pada petani. Petani zakatnya sekali dia panen, 10% hasil panennya dia keluarkan. Kita panennya tiap bulan. Dan kita kalau pulang ke kampung, sepertinya lebih keren kita dari petani. Tapi zakat kita masih 2,5%. Ayo hijrah dari 0,5% menuju 5% dulu. Baru nanti 10%. Ternyata apa yang kita keluarkan tidak hilang, diganti lagi oleh Allah dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Insya Allah mudah-mudahan semua yang kita pelajari ini akan membekas dan akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yakinlah apapun yang kita lakukan
Demi untuk menjaga karunia Allah ini, kita ikut apa yang akan terjadi di negeri kita. Kita semuanya harus siap untuk mengikuti apapun yang terjadi. Mudah-mudahan negeri kita aman, damai, bisa tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur tatkala kita hadirkan anak-anak kita menjadi calon-calon pemimpin bangsa pada masa yang akan datang. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin ibu-ibu majelis taklim, majelis ilmu, masih ada beberapa waktu untuk bisa kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya saja. Dan untuk yang ingin bertanya, silakan untuk tunjuk tangan dan sebutkan dari majelis taklim mana. Siapa yang ingin bertanya, Ibu? Ustazah Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, sangat menarik ilmu yang telah diberikan Ustazah. Saya mau bertanya tentang sekarang ini sebagai kami pembimbing ataupun Ustazah, apa yang harus kami lakukan untuk membimbing anak-anak murid kami ataupun majelis taklim kami supaya bisa insya Allah bertambah banyak jemaahnya untuk kebaikan kita nanti di dunia ini dan di akhirat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi para ustazah ya, ustazah-ustazah yang tangguh, yang milenial. Ini kerja kita sekarang berat, mengingatkan rakyat jamaah kepada karunia Allah yang begitu besar tadi. Bagaimana caranya? Jadikan mereka para ustazah-ustazah bukan mencari ladang di tempat majelis taklimnya. 1, karena kita adalah pewaris Nabi. Nabi tidak minta upah. Upah kita dari Allah. Jangan ustazah-ustazah didikan dari BKMM yang pasang tarif, tidak mau datang kalau tidak dikasih uang, tidak mau datang kalau tidak dikasih macam-macam. Kita tidak inginkan seperti itu. Yang kedua, ajarkan kepada mereka kejujuran. Saya waktu masih gadis kecil di rumah sering pengajian. Umi mimpin pengajian, ibu-ibu bawa kue banyak, di belakang ada yang bagus bantu bungkus-bungkus, tapi ada juga yang petin. Ada kan? Ada. Ada kan? Ada, jadi Ustazah. yang seperti ini diajarkan. Ngumpetin itu sama dengan apa? Maling. Gak boleh. Sama juga waktu ibu-ibu pergi kondangan pernikahan, diundang ibu dan bapak. Apakah di situ tertulis ibu, bapak, anak, ponakan, pembantu semua ada? Tidak. Enggak. Pasti tulisannya cuma ibu dan bapak. Pergilah kita ibu dan bapak. Kalau bapak nggak bisa datang, kita ajak anak gantiin bapak, boleh. Wakil bapak. Tapi kalau kita banyak-banyak yang datang sampai 5, apa yang terjadi? Tuan rumah dibisikin sama seksi konsumsi, Bu, ayamnya kurang. Hah? Kok kurang? Kalau ada tuan rumah yang bilang, hah? Kok kurang? Artinya ada apa? Ada yang hilang. Kalau ada yang hilang berarti ada yang mencuri.
Hati-hati, kita bilang kita nggak pernah mencuri, tapi yang begitu itu mencuri. Terus pertanyaannya, boleh nggak kalau kita bawa banyak-banyak? Boleh banget. Gimana caranya? 10 orang, yang satu pegang sendok, yang satu pegang piring, yang satu pegang kerupuk, yang satu ambil nasi, yang satu dibagi 10, udah makan begitu. Tuan rumah akan dapat laporan, Masya Allah Bu, tamunya banyak, makanannya sisa. Lah iyalah, kita menggembirakan tuan rumah, tidak ada maling. Jadi ajarkan kepada jemaah kita, jangan biasa jadi maling, kecil-kecilan. Ya, karena pernah juga waktu zaman Nabi Musa bingung masuk kampung kok sepi. Kemana nih orang-orang semuanya? Hoi kemana? Oh nggak taunya lagi kumpul di satu bukit. Mereka kumpul semua sekampung di situ. Di atas bukit ada seorang laki-laki sudah diikat tangannya. Melihat Nabi Musa lewat, pemukanya manggil, ya Musa, kebetulan kau datang. Kami angkat kau jadi hakim. Hakim apa? Ini maling besar ini, yang suka maling kambing kita, sapi kita, dan dia juga suka zina, suka nakal, suka korup, judi, suka zina, suka mabok, segalanya kumpul sama dia. Kata Nabi Musa, jadi aku diangkat jadi apa? Jadi hakim. Wah Musa mikir sebentar, langsung oke, aku jadi hakim. Dengar semuanya, kalian semuanya mau membunuh dia? Ya silahkan cari senjata, batu boleh, golok boleh, kayu boleh, apa saja boleh. Dikasih waktu setengah jam, berangkat. Belum setengah jam udah bawa batu, udah bawa, semua udah siap. Ya Musa, kami sudah siap. Ya sekarang angkat semua pak senjatanya ke atas tinggi-tinggi. Nanti boleh lemparkan senjata itu dari dekat boleh, dari jauh boleh. Semuanya udah senang. Tapi syaratnya, apa syaratnya? Yang boleh melemparkan senjata adalah orang yang belum pernah jadi maling. 10 menit nggak ada yang maju, setengah jam nggak ada yang maju, 1 jam maju, kakek tangannya kakinya pincang. Ya Musa, besok pun kau tunggu kami, tidak ada yang bisa memukul orang itu, karena ternyata kami semua pernah jadi maling. Nah jadi ibu-ibu sekalian, ajarkan pada murid kita untuk jangan biasa buka dagangan, bikin baju seragam. Ini seragam seumur hidup nih Bu, nggak boleh ganti-ganti. Ya kalau di Majlis Taklim kan enggak. Ya, karena itu ladangnya ustazah. Maaf kalau ada ustazah yang tersinggung. Karena ibu saya mengajarkan, kalau kamu jadi ustazah, jadi guru, jangan jualan sama murid. Muridmu membeli terpaksa. Tatkala kamu makan duit orang yang terpaksa membeli, itu haram kamu makan. Saya betul. Waktu ke rumah kakak saya, Bu Nurni, pembantunya tuh orang Betawi, pakai bajunya mengkrilap banyak itu, motek-motek. Pok, bajunya cakep banget, saya bilang. Iya nih ustazah, ini baru lunas tuh, udah ada lagi di rumah dari ustazah. Saya tidak ingin para ustazah saya seperti itu. Iya. Gitu. Ya Bu ya? Iya, terima kasih ustazah. Tapi seandainya ustazah ya, nah biasanya kalau ada umpamanya undangan ustazah ya, tapi enggak yang didus seperti ini snacknya, yang ada di piring. Biasanya itu 1 piring bertiga. Jadi ada seorang jemaah ibu-ibu, aturan bagian 3 orang. Iya ini kenyataan ustazah. Iya kenyataan yang kita hadapin di masyarakat kita, ibu-ibu pengajian. Kalau di kota kan kita udah satu-satu, udah ketahuan, udah jatah kita segitu. Jadi ada seorang ibu yang ini belum ngambil, dia masukin ke tasnya semuanya. Jadi kita nganga, apakah sikap kita, apa kita tegor, apa kita diamin, yang seperti itu ustazah. Bagus, pertanyaannya bagus, jawabannya ibu bisikin, jangan terdengar orang lain. Bu, kayaknya kiri kanan ibu belum dapat Bu, itu kue kan buat kita bertiga. Nanti kan dia malu, tapi kita bisikin,
Kalau kita kenceng-kenceng nanti dia malu. Nah jadi bisikin, Bu maaf, ini dari panitia untuk kita bertiga, bukan untuk ibu sendiri. Teman ibu sebelah kiri dan saya juga belum dapat, Bu. Pasti dia malu. Bisikan, kasih tahu. Kalau kita biarkan kita ikut dosa. Oh. Kita biarkan kita ikut dosa. Berarti kita membenarkan. Harus kita sampaikan. Sampaikan walaupun itu berat. Iya. Iya. Tapi gimana ya Bu ya? Gimana ya Ibu, dia udah taruh sedangkan kita belum kebagian. Itu yang kita hadapin, itu kenyataan Ibu. Ya. Sedangkan dia maaf, di sekitar situ adalah pembimbing, maksudnya ustazah. Iya, jadi akhlaknya itu bagaimana? Apakah kita harus tegur? Apakah kita diamin? Akhirnya di luaran dia jadi omongan orang gitu. Jadi bagus Ibu. Jadi kalau nggak bisa bisik di situ, ibu ajak pura-pura ke depan, keluar, dibilangin. Harus disampaikan, Bu. Kalau nggak kita dosa. Karena itu sebuah kesalahan. Kalau kan kata Nabi, idza ra'aita munkaran minkum, kalau kamu melihat kemungkaran di depan matamu, fayughayyir biyadihi. Kasih tahu dengan tanganmu, ajak dia keluar, Bu. Itu kue yang ibu masukin ke dalam, nggak boleh lu ibu makan sendiri, haram loh Bu. Gituin. Itu miliknya orang sebelah kiri ibu sama sebelah kanan. Itu kan ibu lihat semuanya begitu tuh Bu. Satu mangkok itu untuk bertiga. Jadi memang harus dikasih tahu. Kalau ibu sudah kasih tahu dia tidak mau, dia dosa tanggung sendiri. Nah. Oh gitu ya Ustazah. Terima kasih ya Ustazah. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masih ada satu lagi? Masih ada waktunya? 10 menit lagi, satu lagi silakan. Ayo. Bu Heti, biasa suka nanya, silakan. Ayo Ibu Emir Aisyah, ya kasih mic-nya. Ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Assalamualaikum. Menghadapi fenomena yang sekarang akhir-akhir ini, saya suka mengaji di Masjid Sunda Kelapa, Masjid Istiqlal dekat-dekat rumah. Tapi sekarang menghadapi kenyataan pemimpin Masjid Istiqlal itu katakanlah Ustadz Nasiruddin berkat Nasiruddin Umar itu mengatakan bahwa semua agama itu sama. Menghadapi fenomena begitu bagaimana Ustazah? Ya, jadi Ibu sekalian, ini azan apa? Azan. Ibu-ibu, sebetulnya kalau azan itu di sana sudah ada yang menjawab, kita bisa meneruskan. Ya, Saya azan. nggak apa-apa, boleh terus ya. Tolong dimatiin Bu HP-nya. Ya. Oke ya. Jadi apa tadi pertanyaannya tentang agama? Ya. Oh iya. Oke, Nazaruddin. Jadi sekarang memang di Indonesia ini ada agama baru namanya Islam Nusantara. Dengar nggak? Ya, Islam Nusantara. Tapi waktu datang orang Arab dari Mekah lah ya, datang dan dengan bangga pemimpin Islam Nusantara itu mengatakan kami di Indonesia sekarangnya Islamnya sudah Islam Nusantara, macam-macam dia bilang. Lalu apa jawab mereka? Oh berarti kalian bukan Islamnya Nabi Muhammad SAW, kalian kafir. Nggak ada Islam Nusantara. Nabi kita Nabi Muhammad, agama kita Islam, Ka'bah kita ada di Mekah. Kan ada yang bilang nih, Nabi orang Arab, bahasanya Arab,
Ka'bahnya di Arab, ya buat Arab, kita bikin sendiri. Nah, ini ada pemikiran gila. Jadi oleh karena itu kita juga harus hati-hati. Dan sekarang di Indonesia ini sedang berkembang moderasi beragama. Jangan ikut kalau ada undangan moderasi beragama. Karena itu akan menyamakan seluruh agama itu sama. Dan nanti kita akan diajak dakwah bareng pendeta. Berarti kita membuka karpet untuk orang Kristen mengkristenkan saudara-saudara kita. Ini yang terjadi. Saya pernah menentang waktu itu di Departemen Agama. Pak, saya bareng nih sama pendeta. Saya punya duit cuma 100 juta, pendeta punya duit 100 miliar. Duit saya habis, saya berhenti, gak bisa dakwah lagi. Dia masih terus, orang-orang kita dikristenkan. Mau kita begitu? Kalau nggak mau ya kita harus tolak. Ini sekarang sedang dikembangkan. Nama materinya moderasi beragama yang intinya adalah agama semuanya sama. Tidak. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Ghairil Islam enggak, mamnu. Jadi hanya Islam. Kalau kita orang Islam ya harus pegang begitu. Kalau kita bilang agama semuanya sama, keluar kita dari Islam. Oke ibu-ibu ya. Jadi saya rasa ini harus jadi pegangan kita. Nah kemarin juga lihat paus dicium-cium ya bu ya, cium tangannya. Ibu kalau mau cium tangan sama guru karena minta barokah ilmunya boleh. Tapi kalau paus ilmunya kita minta barokah. Ilmunya ilmu Yesus, ilmu Injil, kita minta barokah, nggak boleh. Bahkan ada sebagian ulama kalau kita senggolan sama orang kafir, kita lagi mau sholat batal wudhu, ada yang bilang begitu karena dia najis. Ingat nggak waktu Umar bin Khattab pengen ngambil Quran sama si Fatimah yang baca Quran, waktu Umar bin Khattab belum masuk Islam, ingat nggak? Tarik-tarikan kan, Fatimah bilang nggak boleh, kamu harus suci dulu, kamu kafir. Nah bersuci dulu, gimana bersuci? Mandi besar. Kalau mau memegang Al-Quran, mau orang kafir mau pegang Quran, orang kafir mau pegang kita. Jadi ya pada tempatnya lah ya. Dan ternyata besokannya ada medsos masuk, pausnya lagi joget-joget sama perempuan yang roknya segini pendek, kakinya masuk sebelah, kakinya masuk ke sebelah kaki, masuk ke selangkangannya si paus. Kan gila jadinya. Ya Allah, saya bilang jijik banget ini. Jadi kita jangan ikut-ikut yang salah. Karena Islam kita adalah Islam yang nabinya Nabi Muhammad SAW, yang kitabnya Al-Quran, yang Ka'bahnya di Masjidil Haram, bukan di Pondok Indah. Nah jadi kalau mau ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada segala Al-Irsyad, ada al segala macam, silahkan. Asal kita sama Islam, nabinya sama, kitabnya sama, segalanya sama, jangan musuhan. Yang menyuruh kita bermusuhan itu Belanda, supaya kita dipecah belah. Nah sekarang juga komunis sedang berkembang, kita diadu domba ini sekarang ya. Kita jangan mau ikut apa yang dibisikkan oleh orang-orang yang selama ini kita curigai dia adalah antek-antek komunis. Komunis di Indonesia belum dibolehkan hidup. Mereka masih dilarang sebagai partai, sebagai keyakinan yang dilarang ada berkembang di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang komunis mengaku dirinya komunis, harusnya langsung ditangkap. Tapi kemarin aneh ya, ada kan siapa itu, aku bangga jadi anak PKI, dia tulis di atas rumahnya. Kok nggak ditangkap ya? Yang nangkapnya juga orang PKI juga kali ya. Jadi nggak ditangkap-tangkap. Ya, baik ya. Jadi begitu Ibu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi pedoman dalam kita bergaul nanti dengan siapapun silahkan, tapi tetap ada lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu urus sendiri, bagiku agamaku aku urus sendiri. Jangan dicampur adukkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita dengarkan tausiah
yang syarat hikmah dari guru kita. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi yang menyampaikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah majelis ilmu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada penghujung acara pengajian ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, support dan segala perhatiannya pada pelaksanaan pengajian hari ini. Terima kasih kepada seluruh jamaah majelis ilmu, baik yang hadir di studio maupun yang menyaksikan siaran langsung dimanapun berada. Akhirnya, saya Dwi Indayani selaku pembawa acara memohon maaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.